Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di Iko Berita entah apa-apa. Bersama saya Matlay dan Saya Dimas Sultan. kali ini ngawani ganti-ganti ya. Ayo, enggak bosan-bosan loh, ngawani ganti dak, Bang. Bosan. Kemarin kita di mana? Agak beda, kita di Danau Sipin kemarin ya. Sekarang kita di sini. Kita di sini sekarang. Mana nih? PR. Kemarin di Siplin. Kemarin disiplin gitu. Ganti-ganti. Tapi sebelum kami bacakan berita, ganti-ganti siapkanlah dulu segala yang untuk bikin kenyamanan nanti di rumah. Nah, bikin kopi lah, masak mie lah. Pesan martabak, pesan dulu. Jangan lupa bayar. Nah, itu intinya. Jangan lupa rasanya ganti-ganti isi yo. Rasa apa tuh? Aduh, rasa yang tertinggal. Iya. Aduh, rasa baru di martabak. Rasa apa? Aduh, rasa ini salak. Hah? Kok salah? Ya. Ada rasa salak tuh, coba lah coba martabak mana carilah. Kalau ada hubungi Bang Dimas. Ada pasti ada. Kudu Nanas mudo. Nah, kali ini kita akan bawakan ada 7 berita dan event. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Oke, ganti-ganti kita di Iko Berita lagi nih. Tak apa-apa. Kali lagi kita ganti-ganti. Bang, Nah, beberapa hari waktu yang lalu ya, kita turut berduka juga. Pray for two Kanjuruhan, Malang. Ada korban jiwa atas tragedi, balik lagi tragedi persepak bolaan gitu di Indonesia ya, Bang ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan yang ini semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sesuai segmen kita kali ini, Bang. Segmen apa tuh? Segmen Pray for Kanjuruhan. Pray for Kanjuruhan. Apa tuh pray? Libur. pray doa. Itu pray doa. Pray for Kanjuruhan, doa untuk Kanjuruhan. Jangan dibercandai. Duka. Tapi ya libur juga, libur persepak bola. Libur. Benar. Gitu lagi. Iya. Jadi jangan sampai ada lagi lah ya. Pemerintah minta liburkan. Ini kita bacakan beritanya ya, Iya, lanjut. Itu Pray for Kanjuruhan segmen gitu. Karena kejadian tragedi di Kanjuruhan Malang. Ini juga akibat itu aksi solidaritas yang ada di Jambi. Jadi pasca tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, sekelompok aliansi supporter di Jambi menggelar doa bersama untuk mendoakan korban meninggal dunia. Nah, jadi bentuk aksi solidaritas kita masyarakat Jambi atau mungkin Aremania apa nama itu? Aremania ya. Ada sekolah lagi Arematia apa? Cewek ya? Yo, Aremawati. Arema apa kata-kata? Oke, Aremania yang di Jambi juga ikut doa buat korban di tragedi Kanjuruhan Malang. Kayak mana beritanya kita tengok. Ikut dia beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti dulur semuanya yang ada di Provinsi Jambi. Terima kasih sudah menyaksikan Iko Berita. Selama program nih masih berjalan untuk menghibur kanti-kanti semua yang ada dimanapun berada nih. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya sudah support nih. Kita memasuki segmen pertama nih. Ini ada segmen Pray for Kanjuruhan. Nah, sebagaimana kita ketahui ada tragedi yang beberapa waktu lalu menimpa kawan-kawan kita atau supporter yang ada di Kanjuruhan. Waktu itu pertandingan Arema Malang dengan Persebaya ya. Ini Selasa 4 Oktober 2022 siang, sejumlah kelompok aliansi supporter di Jambi menggelar doa bersama kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Sama-sama kita doakan supaya korban diterima di sisinya dan juga buat keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan ya. Saat pertandingan Arema Malang melawan Persebaya yang menyebabkan ratusan orang tewas akibat kericuan supporter, ini sangat disayangkan ya lur ya. Tapi ini sudah terjadi, mudah-mudahan kedepannya tak ada lagi nih
Pelaksanaan doa bersama ini digelar oleh Polresta Jambi, pemerintah Kota Jambi, dan PSSI Kota Jambi di Masjid Baitur Rahman Polresta Jambi. Aksi tersebut merupakan bentuk empati dan solidaritas sesama rekan supporter. Nih buat kanti-kanti yang ada di Provinsi Jambi, mudah-mudahan kita jangan sampai kayak gini yo. Kemarin kan ada juga tuh, saya baca kan berita dari Tebo tuh, ada juga supporter yang meninggal jadi korban kericuhan sama-sama supporter lah. Ini sangat disayangkan menurut saya. Kayak mana itu kan sekarang nih Indonesia sedang baik-baiknya, lagi di dalam persepak bolaan lagi bagus-bagusnya main, tapi ada tragedi semacam ini. Ini buat pelajaran lah buat kita semuanya, jangan sampai terulang lagi yo. Ada kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, khususnya korban yang meninggal dunia pada saat pertandingan sepak bola antara Arema dengan Persebaya. Ini salah satu bentuk empati kita lah. Kita turut berduka cita terhadap saudara-saudara kita yang menyaksikan pertandingan bola pada saat Liga 1 ini. Itu nih Indonesia bro, masih satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya gini lah kan, kalau kita bercerai kan runtuh kan. Jadi kalau sesama kita janganlah sampai ada cekcok, ada anarkis, dan apalagi sampai meninggal dunia kayak gini. Nah, ini Bang Dimas Sanjaya melaporkan. Nah gitu mat play, jadinya mat play. Enak, miris ya. Kok seneng sih? Lagi ketawa bang. Jangan ketawa, lagi duka. Ganti-ganti di rumah juga mungkin ngerasakan kepedihan atas tragedi ini. Karena apa bang yo? Apa? Kita memang di Indonesia, apalagi timnas kita, sepak bolaan kita nih lagi dilirik-liriknya. Nah, iya. Lagi bagus-bagusnya istilah kata, lagi on fire, lagi elo-eloknya nian. Tapi akibat kejadian ini semua sirna. Lagi dan lagi terulang kembali. Untuk supporter ya kan. Ya, untuk supporter juga apapun bentuk support kalian terhadap timnya, coba memang dengan apa ya? Dengan damai, dengan yang udah dengan jiwa yang besar. Walaupun iya masih di lokal kita sama kita. Tunjukin kalau kita supporter yang tunjukin bahu. Yo, itu ganti-ganti. Sama supporter jangan adu jotos atau dan semua sama. Tapi itu juga akhirnya yang di Kanjuruhan akibat kayak gitu mungkin bentrok juga dengan aparat. Penjagaan itu kan akhirnya chaos gitu. Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Dan juga apa ya? Itu seperti penyiraman water cannon itu gimana tuh Bang Dimas? Gas air mata. Gas air mata, maaf, sorry ganti-ganti. Gas air mata itu seharusnya kayak mana tuh? Seharusnya tidak perlu pakai gas air mata sih. Harusnya pakai gas water cannon udara. baik. Terbang lah. Baru sih pakai water cannon baik udah cukup. Buat bubarin itu kan. Mungkin kan juga aparat ini kewalahan mungkin karena ribuan supporter itu turun ke lapangan dan kayak mana kita mau mengelerai ibaratnya mau udah membludak kayak gitu. Ya mungkin bisa jadi kewalahan, cuman ya enggak seharusnya gitu juga, cuman enggak tahu lah kayak mana lah. Lagi pula fasilitas juga harus diapi juga, tengok lagi ya. Dijago ya, jangan dirusak gitu, ganti-ganti buat supporter juga fasilitas stadion atau fasilitas penjagaan segala macam janganlah dirusak. Tetap apa ya? Tetap damai lah kalau nonton juga, walaupun kalah, walaupun menang. Iya benar. Tetap tunjukin bahwa kita adalah Indonesia. Seperti Indonesia keren. Nah, biar memang dilirik dunia juga bahwa Indonesia bangkit. Sampai kejadian ini ya, beberapa klub kita di luar. Iya benar. Klub-klub besar kayak yang tahu MU segala macam, Barcelona ngucapin juga pray for to Kanjuruhan. Iya benar. Banyak ngasih bela sungkawa lah, ucapan bela sungkawa. Bukan dari Indonesia tapi di luar pun. Iya, tapi dari luar ini kayaknya dilirik juga nih kayaknya nih atas kejadian ini nih. Akhirnya dilirik minusnya. Tapi
mungkin dari sini semoga ini jadi pelajaran untuk Ya, bener. macam mana persepak bola di Indonesia lebih berkembang lagi, lebih maju lagi supaya bisa mengharumkan Indonesia. Baik itu timnasnya, baik itu klubnya yang di Indonesia. Jadi Liga Indonesia pun tetap maju ya seperti liga-liga di ini. Mantap. Luar biasa. Porternya juga keren ya. Luar biasa. Porternya juga keren. Respect. Jangan sampai Iya. Iya, yang di Jambi pun juga. Jangan ngulangin yang kayak Jadi gini. pelajaran. sedikit ya. Lah, Iya, main futsal dikit dah ribut. teriak boleh, Jadi tapi main tangan jangan. jangan teriak untuk maju terus semua. Nggak apa ya? Iya, Micu semangat saling, juga iya, sih. saling kayak gini tidak apa-apa, cuman jangan sampai bentrok gitu Iya. nah. Cuman untuk ngadu mentalnya tidak apa-apa. Iya betul. Uji mental ya kan? Bangun semangatnya. Bangun semangat. Uji mental pemain, uji mental supporter. Jangan Iya. supporter yang kayak ini ya kayak nonton bola. Coblos dulu. Itu supporter lain. Beda supporter itu. Itu supporternya. Supporter ya. Support ster. Yaudah kita tinggalin lah, semoga kasus ini jangan ada terulang lagi dan kami turut berbelasungkawa dan berduka cita ya. Juga cita. Amin. Pray for Kanjuruhan. Pray for Kanjuruhan. Nah ada berita kedua nih bang. Berita apa nih Mat? Apa berita kedua tuh? Coba dijelaskan sama ganti-ganti. Berita kedua seputar beredar video geng motor. Nah, Polisi pastikan video tawuran geng motor bukan di Jambi. oh, jadi yang ini ya marak kemarin ya. Beredar kemarin. Iya, coba bang. Nih, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi memastikan pesan berantai terkait geng motor pada Senin malam lalu Iya. adalah hoax. Di mana dalam pesan tersebut berisi video sekelompok remaja dengan senjata tajam. Ah, berarti ibaratnya jadi yang beredar itu hoax ya, Dak, ya? Yang beredar hoax. Nah, kita tengok dulu kayak mana penjelasannya. tengok beritanya. Ini dia ganti-ganti. Ini dia akan ganti. Kita lanjut nih lur. Masyarakat Kota Jambi dibuat gaduh dengan pesan berantai yang berisi peringatan geng motor. Dan video aksi geng motor di Kota Jambi menanggapi hal tersebut. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi memastikan bahwa pesan berantai tersebut hoax. Adonya nih. Jadi adoy kita yang dihebohkan beberapa waktu lalu, video geng motor dan juga pesan-pesan berantai kalau geng motor lagi kumpul di Jambi. Untuk tawuran atau untuk apalah tidak tahu gitu ya. Pokoknya ada tuh pasti kanti-kanti tahu tuh. Video amatir aksi geng motor tersebut setelah ditelusuri terjadi di Bogor, bukan di Kota Jambi. Nah kan, namun demikian IO juga telah memerintahkan personel penuh untuk siaga dan patroli penuh untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan setiap malam. Eko menegaskan pihaknya sejak awal akan selalu siaga dan petugas selalu berjaga penuh di titik rawan pada malam hari. Harus nih Pak, harus, karena bahaya nih Kota Jambi sekarang lagi marak-maraknya geng motor nih. Ia berharap agar masyarakat tidak cepat termakan informasi bohong atau hoax yang belum jelas sumbernya atau belum jelas kebenarannya. Selain itu polisi akan menelusuri orang yang pertama kali meneruskan pesan berantai yang membuat gaduh masyarakat tersebut. Mungkin ada himbauan ke masyarakat Pak untuk antisipasi penyebaran informasi. Untuk antisipasi ya saya menghimbau kepada masyarakat jangan terlalu mudah percaya terhadap informasi yang tidak benar. Tapi walaupun begitu saya juga menghimbau untuk menjaga Kamtibmas ya untuk sementara nggak usah keluar malam dulu kalau memang tidak perlu. Apalagi anak-anak kita itu nggak usah dikasih fasilitas motor sampai keluar malam di atas pukul 11 sampai jam 2-3 dini hari. Dia bisa jadi Sebenarnya untuk situasi di Kota Jambi sendiri kondusif. Tuh kalau ada berita-berita kayak gitu kita serap dulu, yang kata Bang Mat kan itu serap dulu, kita telusuri dulu, cari kebenarannya apakah memang iyo atau tidak nih berita-berita tersebut. Jadi kita jangan langsung mengonsumsi berita yang mentah ya lho. Kita sebagai pengguna media sosial harus juga pintar. Bang Dimas Sanjaya melaporkan. Nah, itu dia ganti-ganti. Cobalah untuk apa ya? Kalau memang sekarang kan memang dunia sosmed lagi Budak-budak ini booming nih aneh dak ya. emang apa bae? Lagi memang ini aneh dak. Ini ya. Lagi up. Jadi kita sebagai pengguna, sebagai user, Iya benar.
sosmed tersebut ya bijak juga menampung informasi segala macam. Apalagi nih yang beredar kayak gini-gini kan, jangan mudah langsung percaya, cari dulu, analisa dulu, Telaah cari dulu informasi, telaah dulu. Tapi karena saking paniknya kali. Bisa jadi karena juga di Jambi ya, Dak. Iya, lagi Soal marah-marahnya motor lagi juga kan. memang darurat Iya, motor. memang gitu. Dan juga banyak juga penyuluhan tentang ini dari pihak-pihak. Iya. Enak Terkait ya. pihak-pihak terkait. Bener. Tuh, ganti-ganti atau buat remaja yang di Jambi, cobalah kalian bikin ketenangan daerah ini. Iya, daerah kita dewe. Daerah kita dewe. Janganlah bikin kerusuhan kayak gitu. Ada undang-undang. Sekarang ada undang-undangnya. Hoax, berita hoax, berita ada undang-undang ITE ya, hati ganti-ganti, bisa kena kasus, bisa dikasuskan pidanakan. Hati-hati soal berita-berita kayak gitu, Ya, disaring dulu ya ganti-ganti yo, jangan ditelan bulat-bulat ganti, kayak jadi jimat. Telan bulat-bulat, Jadi jimat. Tetap waspada juga ya. tetap waspada. Ayo juga tetap waspada. Iya. Betul bang, tetap waspada. Dimanapun, Iya. kapanpun kita tidak tahu hal itu terjadi. Baik kepada siapapun, kepada kita dewe, kita tidak tahu ya. Rak? Iya. Tetap waspada lah masing-masing. Kita pribadi. Pernah Mas Beli, Nyebar ini permen hoax. Hex. Yang bungkusnya merah. Hex ya. Hex. Sos. Masuk permen hex. Masih ada ya? Masih. Oh, masuk. Masuk permen hex. Ya kami isap-isap terus setiap segmen. Biar tidak pernah hoax. Biar pedas mulut kami. Iya beda. Ada pedas. Kau cabein mulut kau kan ya? Kau ku hoaxin nggak? Heksin. Bukan cabe, cempal cabe ya. Dak. Pedas sih. Pedas ya? Biar ada pedas mulut kami ganti-ganti ya bang koyo. Oh biar ada pedas, biar pedas. Biar pedas. Biar pedas. Nah, jali lah kami bang. Kenapa jadi permen? Kenapa jadi bahasa hex? Ya. Hex ganti-ganti. Jangan dibalik. Terus Iya, iya. Nah. Pasti kamu nerima juga pesan-pesan yang itu kemarin. Nerimo itulah sampai percaya juga hero. Ah ini yo ada. Udah. Masih geser. Tiba-tiba Nak balik lah. WhatsApp masuk, tengok Mat Play. Jangan pergi keluar rumah. Video yang itu dikirim ya. Kau ngirim gue kemarin Mat Play. Nah tapi Balik lah, pakai motor. iya. Tapi dampak baiknya ada. Dapat ada karena mungkin ya tidak tahu itu kan lagi memang ini gitu kan di Jambi lagi ya. darurat ini. Mungkin orang tua panik, kamu Bener. awak pun juga panik, takut. Kirim pesan ini jika tidak Anda akan ini. Ada itunya tak? Tidak ya? Tidak ada ya? Bukan. Tidak ada ya? ada akan ini ya, Jangan tidak terputus di Anda. Ada tak? Ada tak sih? Ada dulu kan? ada Kayak gitu tak? tahun kapan Yang kuning layarnya. poliponik. Jangan terputus di Anda, kalau tidak Anda akan ada kan ada sebagian teks hilang. jam 12 malam nanti Anda akan merasakan. Ada kan gitu kan? Ada tahun kapan Karet. Karet ya. berarti pesan hoax ini sudah ada zaman Dulu kayak sudah, gitu. iya Ada. bener. Cuman Di apa format ya, yang lebih itu baik. diinovasikan, Inovasi, istilahnya inovasi. dimodifikasi ya. Modifikasi. Teks itu dimodifikasi Iya. bahasa. Dulu udah ada Berevolusi dia. berpolusi tuh. Berpolusi. Menimbulkan sensasi. Metamorfosis. Kupu-kupu kali ya. Kupu-kupu kali. Kan dari tulisan dulu, Nah. sebagian teks hilang apa Pakai kayak teks gitu. hilang, Udah ada iya. kirim. Terus sekarang ada videonya. Ada videonya. Terus balik lagi kayak gitu. Rantai Metamorfosis. makanan. Rantai makanan. Tuh ganti-ganti. Stop hoax. Stop hoax. Oh, bener. Itu hoax. Ini TikTok. Yo, masuk TikTok. Mantap. Mantap TikTok. Nah, itu. TikTok lagi.
Udah ya ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Tetap Janganlah, waspada. tetap waspada dan juga jangan bikin Berita hoax. hoax apalagi yang memang pelaku itunya tuh langsung. Iya. Sahabat-sahabat itu. Janganlah kamu bikin itu. Tobat lah. Ya dah, kita kayaknya nak masuk berita selanjutnya Bang ya. Oke. Aku sekarang nak ini dulu, nak mandi. Belum mandi ya? Belum. Ya udah. Kawan tidak? Ayo salam. Ini be, hidupin air be. Oh, boleh. Yang pompa dragon kan? Tidak, air untuk masak kopi. Masak kopi. Jadi boleh, aku boleh. mandi sambil ngopi. Ya ganti-ganti, jangan mana-mana kami. Apa nak Oke. balik lagi tapi Yuk. Iko kita. Tak apa-apa. Oke, ganti-ganti balik lagi kita di Iko Berita Entah Apa-apa bersama saya Mat Play. Dan saya Dimas Hutan. Nah, kita balik di segmen masuk ke segmen kedua. Kalau tadi apa sekarang apa ya istilahnya Indonesia gitu bola ya? Iya, bola. Sedang on fire-nya ya, Ra? Fire. Itu bola gitu, sedang on fire sedang bagus-bagus. Tapi segmen kedua nih Bang, beda. Apa tuh? Kalau segmen kedua nih kita judulkan, kita kasih nama Criminal on Fire. Serem. Jadi Serem. kriminal sedang On fire. onnya nih ya, sedang on. On yang lain, on Oh. beda. Kemati kok kayak kau. Iya. On. Udah kayak Boneka Candy. ini be, Caki. Palak. Kok malah? Andy. Oh, yang ini ya? Enggak tahu. Pakai topi cowboy. Boneka Susan. Kok susah? Andy. Kick ya. Kick Andy. Disebut. Oh iya dong. Kick Andy dong. Ah, Criminal on Fire. Criminal Fire. Yo iya. Nah, Criminal on Fire. On itu hidup ya, Nak? Hidup. Fire itu Api. terbakar di kriminal. Bakar. Kriminal kebakar. Kriminal kebakar. Tapi juga Api hidup. Api hidup on fire ya. Hidup Kan hidup api. Api hidup kebakar aja. kriminal api hidup. Kriminal api hidup berarti kriminal yang sedang ngidupi Hidupi api. Ngerokok. Nah, kalau ini kan kalau segmen itu kriminal bayar nih kita masuk beritanya. Apa nih. tuh? Beritanya nih ada tentang remaja yang kumpul-kumpul malam hari. Waduh. Itu akan di ini sama Apa ya? tegur sama Pak Polisi. Tegur ya? Jadi polisi akan periksa remaja yang kumpul-kumpul malam dulu, Bang. Oh, remaja. Beritanya terkait berlakunya jam malam untuk anak di bawah umur dalam menumpas aksi geng motor. Ya. Dalam patrolinya, pihak kepolisian akan memeriksa sejumlah remaja yang masih nongkrong di atas jam 10 malam. Oh. Jika ditemukan indikasi geng motor, maka akan ditindaklanjuti. Uang ngumpul nongkrong lah jam malam. Iya. Akan diperiksa. Nah, mana berita kita tengok nih dia berita. Lanjut kita ke Criminal on Fire nih. Lagi berapi-api yuk kriminal yang ada di Provinsi Jambi. Dalam upaya menekan maraknya remaja yang terlibat dalam geng motor, Polresta Jambi dan pemerintah Kota Jambi sedang menggodok aturan dan payung hukum dalam antisipasi dan penanganan pelaku yang masih di bawah umur nih. Polresta Jambi dan Pemkot Jambi akan mengeluarkan aturan jam malam nih. Di mana pelaksanaan jam malam ini resmi dilakukan pada pukul 22.00 WIB atau jam 10 ya. Pihak kepolisian akan berpatroli dan memeriksa remaja yang berkumpul tanpa kepentingan. Nah, tuh dengar. Setiap pemuda yang nongkrong dan berkumpul akan diperiksa identitasnya serta barang bawaan hingga kepentingannya nih. Jadi kamu jangan lagi nak keluar malam lewat jam 10. Jam 10 itu balik lah. Aduh apa-apa kan Pak Polisi juga yang repot kan.
Setiap remaja yang diamankan terindikasi kelompok yang motor, maka akan dilakukan pembinaan di SPN Polda Jambi selama 1 bulan. Sementara itu pula Kapolres Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi menyebut bahwa pihaknya juga akan mengkaji ulang kebijakan dan instruksi wali kota tersebut. Jika berdampak baik, maka akan terus dilanjutkan. Jadi buat warga ganti-ganti di Provinsi Jambi jangan keluar lewat jam 10 malam karena itu bisa bahaya. Sekarang nih banyak remaja-remaja yang membawa sajam. Jadi jangan balik malam-malam ya. Membahas bagaimana cara penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak geng motor ini. Sementara regulasi sudah dibahas di Bak Hukum Pemkot Kota Jambi. Tadi kami sudah koordinasi dengan Pemkot. Mungkin insya Allah dalam waktu kurang dari 1 minggu akan dikeluarkan regulasi oleh Bapak Wali Kota. Kemudian nanti selanjutnya akan dikeluarkan instruksi terkait dengan jam malam. Nanti kita kaji ulang apakah bisa diberlakukan jam malam atau tidak. Nah, dari instruksi Wali Kota itu, apabila nanti kita mengamankan pelaku geng motor, apabila mereka melakukan tindak perbuatan pidana, kita akan proses secara hukum yang berlaku. Tetapi apabila tidak memenuhi unsur, kita akan melakukan pembinaan di SPN Polda Jambi kurang lebih minimal 1 bulan. Ini Bang Dimas Sanjaya melaporkan. Nah, cuma play. Gitu ya. Tidak bisa lagi kita nongkrong malam di jalanan. Padahal kita nongkrong nak diskusi positif, bahas-bahas tentang isu-isu yang beredar politik, agama. Waduh, berat sekali. Ya istilah kita ngisi waktu malam yang memang istilahnya kita kerja sore balik ya tak, malam itulah bentuk kita komunikasi dengan kawan-kawan, ibaratnya berdiskusi atau berbagi ya, sharing. Cuman itu tercoreng akibat adanya geng-geng motor kayak gini lah. Iya. Kayak itu pun dianggap geng motor karena kita misalnya nak nongkrong di pinggir jalan sini nih apa nih yang kayak apa ada kursi-kursi ini kan, taman yang di Murni itu ya. Di Sipin kan. Sipin tuh dekat Tugu ya. Ayo, karena kita nak nongkrong santai bukan nak ini kan. Tibo diamankan Bang, karena dikira diduga geng motor. Akibat ini akhirnya, tapi ya bagus juga lah. Tidak ada juga kegiatan-kegiatan negatif malam hari kan. Boleh nongkrong, cuman jangan di luar. Yo, di dalam ya. Jangan. Senjata tumpul. Nongkrong di dalam bawa gue tetap tapi. Nah, mano banyak dalam nongkrong dalam rumah, dalam ruangan. dalam ruangan tuh beda lagi. Ruangan apa doang? Oyo. Wow. Oyo. Yang biasa di luar, pindah lagi dalam. Ayo. Ada yang di luar gue ya? Pinggir jalan ini. Ada juga di luar, ada di luar. Ada juga yang di luar. Dalam tapi di luar. Dalam tapi di luar. Iya, ada di luar. Tapi di dalam. Tapi di dalam. Iya, ada juga banyak. Ada juga banyak. Banyak di luar yo, tapi di dalam. Di dalam. Beda cerita kalau nongkrong lewean. Yo. Bang, malam-malam jam 2. Wah, itu lewean. Takutnya. Itu nangkring. Takutnya nyabet dewe. Nongkrong dewean. Kasih orang. Hah? Itu masuk geng ini, geng selfie. Self. Geng self. Ya, geng self. Geng self. Geng self. Wah, geng self. Kasih Orang kamu siapa? Dewean. Biasa kan. Jadi tajam dia. Geng Dewean kan. Oh, apa dewean? Kasih orang. Nyabet dewe lah. Ayo tutup. Lapornya dewe kan, aku kena nih gangster tadi. Aku pelakunya, aku dewe, aku pelakunya. Nah, apa lo? Ciut mental. Siapa mikir dewe? Ini baru namanya geng. Ini geng. Gangster. Di GJ. Oh, jangan juga kayak itu ganti-ganti bayo. Walaupun dewean lagi nyantai nongkrong menung Gitu kan? tapi jangan kosong. Jangan ada ini. Iya bener. Nggak ada ini bang. Kulit. Pala. Jangan ada otak. Jangan sampai. Jangan kosong lah. Jangan kosong.
Kalau kosong Minimal isi lah ya kan. isi lah minimal kayak apa kayak Setengah liter kayak abu-abu. walaupun sekarang udah naik kan. Iya. Apa tuh? Ini nyo. Pala ini iya bener. Iya kan. Iya. Tetap diisi. Tetap isi. Lumayan lah ya kan. Lumayan lah. Setengah kan. Setengah. Iya. Kalau kosong kontrai. Boleh juga. Disewakan. Sewakan apa otak. Betul. Jangan ada dunian lah. Ada dunia. Yang Full kosong AC gitu kan. Kontrak. Bed Yo, print bed duo. Isi dalam. Isi dalam. Ini Beli bener. sarapan. Minimal lah diisi. Minimal lah diisi. 50% ori lecet makayan. Kayak minus ya. Paling ini atau apa Baret dikit. Baret dikit. Silakan. Yo, agak kotor dikit cuci lah otak nih gitu. Cuci otak kan lagi memang ada cuci otak. Bener. Cuci memang di browse. Emang yang di steam kan? Yang Ada di apa? bros. Yang di steam. Yang di skip. Wah, ini hoax sih. Bener. Ini hoax sih kan. Nggak boleh berita hoax. Oh iya bener. Nah, pokoknya kayak gitulah bentuk-bentuk berita hoax itu kan, jangan mudah dipercaya. Ada ganti-ganti. Yo, kita kasih contoh untuk macam mana menyebarkan berita hoax, tapi itulah jangan mudah dipercaya Jangan kan. mudah percaya ya. Ah, Dicerna tetap dulu. dicerna dulu. Bener. Tapi cuma sekedar mencontohkan saja. Tuh ganti-ganti, tetap bijak kan. Kalau aku kan nih Ya. pacar nih. Ah. Terus Dimas kasih tahu. Ya. Mat, kata Dimas. Ya. Pacar kau jalan cewek lain. Pacar kau jalan dengan cowok lain. Hoax tuh kata si apa? Dimas. Jadi hoax tuh ya. Hoax tuh. Jangan tidak percaya ya. Sekali. Kan tadi kan ngomongin Iya. jangan mudah percaya. Yang Udah udah percaya. percaya. Jadi kan ibaratnya Bang Dimas ngasih tahu, "Mat, pacar kau jalan sama cowok lain." Hoax tuh Bang. Mana tuh? Gimana sebenarnya Rom? Hoax kan. Tapi tidak hoax kayak itu juga ganti-ganti Bukan yang itu, tapi. itu berita memang kan langsung nih nelpon kan hoax Tuh pacarnya nelpon. nelpon Aduh, hoax ya. dia ngasih tahu iyo memang betul gitu. Ya bener aku lagi jalan nih. Silent dulu kek gitu kan. Itulah hoax. Hoax tuh gitu. Tuh ganti-ganti. Jangan apa tadi kita tentang kumpul-kumpul malam juga kalaupun kumpul yang positif dan juga di rumah lah diskusikan hal. Malamnya jam 10. Jadi jam 10. Kumpul sapi boleh, kumpul sapi boleh. Kumpul sapi boleh. Kumpul sapi boleh. Jangan sama- kumpul kebo. kumpul sama sapi. Iya, kumpul sapi boleh. Kumpul kebo ayo. Jangan. Itulah tadi kumpul di dalam tuh kan. Itulah tadi. Sama kebo. Jangan. Jangan. Itu tetap harus kena penindakan juga tuh. Ya tak? Iya. Mana nih silentnya tadi? Silent dulu kek. Iya kan. Jimat boleh. Yo, Tuh ganti-ganti ya. ganti yo. Jam malam sudah malam. dikatakan, dibatasi. Karena kalau memang ketemu itu akan dikira gangster. Gangster, tindak lanjuti. Oke bang, kita masuk ke berita selanjutnya nih. Ada berita keempat apa tuh? Berita keempat ada gerebek kampung narkoba. Polisi tangkap 7 orang di Pulau Pandan. Kampanye. Vampire. Jadi? Polda Jambi kembali menggerebek kampung narkoba Pulau Pandan, Kelurahan Legok, Kota Jambi. Ya. Hasilnya sebanyak 7 orang pelaku berhasil diamankan petugas. Narkoba nih, play. Narkocoy. Narkocoy, mat. Kita tengoklah kayak mana penggerbekannya. Yuk tengok dulu. Berita selanjutnya ada berita narkoboy nih. Kayak gini lah detik-detik saat petugas gabungan Intelmob dan Ditres Narkoba Polda Jambi menggerebek 7 dak tuh. 7 pelaku penyalahgunaan narkoba di Kampung Pulau Pandan, Kelurahan Legok. Lagi digerebek Kecamatan Tlanempura, Kota Jambi. Para pelaku ditangkap setelah kedapatan sedang pesta narkoboy di kawasan tersebut. Jadi pesta narkoboy kayak mana sih? Nggak ngerti kan, aku nggak tahu. Penggerebekan ini dilakukan guna menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut. Jadi buat masyarakat kalau ada yang pesta-pesta atau yang negatif lah, segerakanlah laporkan ke bapak-bapak petugas yo.
Jangan takut. Selain pelaku penyalahgunaan narkoba, petugas kepolisian turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 9,63 gram sabu. Sahabu nih tulisannya. Sahabu. 13 timbangan dan 13 unit handphone. Sementara itu, guna mencegah aksi tersebut terulang kembali, polisi turut menghancurkan belasan base camp pelaku penyalahgunaan narkoba. Base camp yang terbuat dari terpal dibakar petugas di lokasi kejadian. Kayak mana ya? Ini ada habis pikir saya oleh apa sih enaknya bukan narkoba tuh. Kalau pagi-pagi sarapan bubur sabu ya tak apa, sarapan bubur maksudnya, bukan sabu kayak narkotika ini dah ada keren-kerennya bro. Kalau make bro banyak dampak buruknya bro, make jadi pecandu agak habis agak ini kan. Ini nyandu habis duit nih. Apa bayar barang-barang yang ada di rumah dijual, kan banyak dampaknya. Habis tuh dijual, nyabu nih, habis lagi, kan nyandu tuh, agak beli lagi pakai, akhirnya kriminal bertambah lah, agak maling ujung-ujungnya, dan ente juga masuk penjara bro. Jadi jangan kayak gitu ya bro yo. Ada keren-kerennya bro. Kalau keren tuh itu harus berinovasi, menjadi orang yang kreatif. Nah itu baru keren, dan membuat sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Keren kan aku. Bang Dimas Sanjaya melaporkan nih. Nah tuh kenapa? Ini kumpul nih. Inilah yang kumpul. Bukan kumpul-kumpul. Kumpul di kandang kebo kali ini. Karena tanya itu di semak kan. Kumpul di kandang kebo kali ini, bukan kumpul kebo. Dibakar ya. Dibakar akhir kandang tuh. Bakar kan. Kandang nak tuh. Karena dia kandang untuk aksi apa ya? Aksi kejahatan narkoba ini, Bang. Masih ada narkoba. Itulah macam mana ya, Rak? Masih ada zaman sekarang pakai narkoba. Aduh, ganti-ganti. No, man. Pakai apa jadi, pakai apa gitu? Makan lah seadanya. Makan nasi sehat-sehat, ya makan buahan. Narkoba sekarang cemen ada ya. Itu udah. Keren. Dari mana? Keren tuh makan. Makan apa? Buah-buahan kayak. Apa? Makan nasi. Paku. Narkoba. Itu keren. Loh. Niti. Keren. Kacau. Bling, pasir, minyak tanah, sabu. Jangan bubur. Iya. Ini mungkin salah mengartikan orang nih. Dikiranya sabu itu padahal sarapan bubur yang dimakan yang di itu ganti-ganti. Itu baru benar, Mat Bling. Iya, itulah akibat kumpul-kumpul di kandang kebo tadi tuh ada bakar kan. Bakar bagus, Pak. Dengan kebonya enggak boleh, Bu. Iya, ini kan tadi akhirnya 7 orang tertangkap akibat narkoba ini. Mereka akhirnya base campnya dibakar. Kan? Iya. Ini lagi pakai ngeracik. Oh, mungkin lagi sakit, Bang. Bisa jadi mereka ke rumah sakit ini mungkin kan ke situ dikumpul dengan lawannya karena ada beberapa botol air larutan penyegar namanya. Dalam ya. Iya, mungkin lagi sakit nanas dalam, bisa jadi. Nanas dalam disiram lah. Larutan tadi biar memang dingin. Rupanya dinginnya lah. Tambah dalam. Nah, dalam Bang ya. Sekarang ya pun Mat Play. Sekarang kumpul-kumpul di penjara. Baru terasa kebo yang asli. Jangan, Bang. Itulah kebo. Lekam kan. Duduk. Nah, udah tadi. 7 orang, 2 cadangan. 7 orang, 2 cadangan. Iya. 2 ngerakit. Pelatih futsal. Ngerakit ini gawang. Ngerakit gawang. Ngerakit strategi. Nah, itu dia mantap. Iya, betul. Kenapa udah dipilih? Tidak. Itu tadi. Kenapa? Telah ditangkap. Satu tim futsal.
sepuh nih. Cool banget. Nah, buat play demam. Demam. Ada. Pegelino kayaknya nih. Tengok itu video Bang Jack. Oh iya. Cowok cool. Cowok cool. Mana nih? Cowok cool versi Anda. Gimana tuh? Sana tuh? Cowok cool terkini apa kayak mana? Cowok cool zaman sekarang. Zaman kini. Coba. Mati lah. Nah, pokoknya itulah kan ya. Jangan mending jadi cowok cool bae, jangan cowok yang Iya. tuh udah keren narkoba tuh. Dah, ada keren-keren Ada keren yo. Ada. Yang ada kere. Iya, pasti. N. Yo, itulah pokoknya janganlah narkoba yo buat abangnya juga jadi pelajaran. Nah, terimalah Bang itunya. Akibatnya. Ya dak? Yo. Lekap. Mendekat. Jangan ulang Jangan diulangi lagi. Narkoba jangan Iya. dibedar, apalagi pengedar. Nah, ya dak? Aduh, Itulah jangan. pokoknya. Janganlah. Penggunanya pun juga sudah lah, jangan dicari barang-barang kayak gitu barang. Janganlah. Yang dicari itu enak ini be, aku itulah. Mijo kan. Yo, mie itu. Yo. Makan mie enak juga. Kan mie. Enak juga. Yang positif lah. Yo, apa nak masuk juga ke sini bapak mie. Nah, pokoknya itulah Bang ya. Ganti-ganti ya kami nak ini dulu nak masak mie ya dak ya. Mie lu kita. Tadi mandi sudah. Mandi udah, sarapan sudah. dulu ya. Makan malam dulu ya. Ini makan nyantai lah pokoknya. Makan nyantai gitu. Karena kita nak nongkrong kan itu mumpung belum jam 10 kan. Nah, itu Mumpung belum jam 10 ya. masak mie Masih dulu. boleh Bang. nih. Akhirnya kita di ini pula kan. Ganti-ganti. Ayo. Kami nak masak mie dulu jangan kemana-mana tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Oke, welcome to back to Iko Berita. Hapo-hapo. WhatsApp ganti-ganti. Masih bersama saya Dimas Sultan, bersama saya Mat Fly. Ganti-ganti. Ganti. Oi. Nonton. Oi. Tet. Oh, salah. Beda. Kok sepi sih? Kok rame sih? Kali ini emang ramenian nih, Bang. Iya sih. Ini ramenian segmen kita ketiga nih kan. Ganti-ganti. Standby nggak sih kan? Standby. Oh iya ganti-ganti. Iya, sapu dulu ganti-ganti. Jangan kami be makan mie tadi. Ganti-ganti Iya. juga udah masak mie tadi. Masak mie nih. Kopinya memang habis, tambah lagi. Tambah apa jeruk apa Cemil lah ya. Iya. Jangan sampai ngantuk lah. Habis kopi bikin es jeruk, habis es jeruk bikin es susu, bikin lagi pokoknya sampai kami selesai nih. Oh ini ganti-ganti. Ya lah, tetap nyantai kan. Nyantai. Obat nyamuk, hidupi jangan lupa. Hidupi jangan lupa. Agak Santai nyamuk. Nak nyaman pula nonton kami. Kami lah ini pula mengganti-ganti kan. Simak ya. Simak. Nah, ini ada berita di segmen ketiga nih. Segmen apa tuh? Segmen minyak campur cat. Macet. Minyak campur cat. Apa tuh? Minyak campur cat, Bang. Minyak campur cat. Apa minyaknya tuh? Minyaknya macet. Minyak campur cat. Minyak campur cat. Ini ada berita tentang penutupan tambang minyak. Wah, ini mungkin minyak campur cat tuh. Macet Iya, sangkut pautin lah pokoknya. Jadi ada tambang minyak, Bang. Tahu enggak Bang tambang minyak kayak mana, Bang? Yang mana? Kayak mana tuh? Tambang, Tali tambang. tambang minyak. Berminyak. Yo, adalah tambang minyak. Jadi di tali tambang tuh Ada minyak. ada minyak. Ilegal. Ilegal, nah, itu. Jadi puluhan tambang minyak ilegal di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi tutup. Wah. Sehingga warga sekitar yang menggantungkan pekerjaan di sana akhirnya menganggur. Meminta kepada pemerintah untuk melegalkan tambang minyak ilegal ini. Oh, minta dilegalkan Bang, tambang minyak nih. Apa bunuh lah kita yang UMN dia nak. Cuman kayak mana lah kita tengok dulu beritanya dak. Tengok dulu ya. Ikut dia berita kan. Ikut dia beritanya. Nah, kali ini ada yang aneh tapi nyate, bukan sate lur ya. Ini puluhan tambang minyak ilegal di Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi tutup sudah 1 bulan. Pasca dilakukannya operasi oleh Polda Jambi dan jajaran, semua aktivitas di lokasi sudah tidak ada lagi. Bahkan pipa penyedotan minyak juga sudah dicabut. Dampak penutupan nih membuat ratusan warga yang tinggal di seputar
lokasi tambang minyak ilegal banyak yang menganggur nih karena menggantungkan hidupnya dalam tambang tradisional tersebut. Pekerja berharap pemerintah memberikan izin tambang minyak ilegal ini supaya bisa bekerja dengan nyaman dan tidak main kucing-kucingan lagi bersama aparat kepolisian. Pekerja tambang minyak ilegal ini juga bersedia dibina oleh pemerintah. Sejumlah pekerja lainnya juga meminta kepada pemerintah untuk melegalkan tambang minyak ini. Dengan adanya tambang minyak ini membuka lapangan kerja dan mengurangi angka kriminalitas. Nah, kalau itu yang terbaik, apa salahnya ya kan? Tapi ini ilegal, mau dilegalkan. Kayak mana ceritanya tuh? Aneh tapi ngerti. Sudah lama bekerja sebagai petani minyak ini. Kami masyarakat di sini ya inilah pekerjaan kami, Pak. Nah, kami sangat mengharapkan sekali ada binaan dari pemerintah gitu, supaya kami ini ya kerjanya nggak ada rasa ketakutan apa ini kan gitu. Nah, jadi ya dengan adanya macam ini ya masyarakat di sini bergantung hidup di minyak ini, Pak. Bingung lah saya, kita serahkan baiklah ke pemerintah yo, apa yang terbaik lah buat warga dan juga buat pemerintah semuanya. Jangan ada anarkis lah. Ini Bang Dimas Sanjaya melaporkan. Tuh, kayak mana Bang? Kalau misalnya memang legal, berarti ada ini berarti namanya. Apa tuh? Pom Pertamina dengan pom pertambangnya. Coba dulu. Kalau emang legal ya kan, ibaratnya kolaborasi minyak. Ini kan minyak ini. Iya benar. Jadilah minyak kayu putih. Kayak mana kalau dilegalkan tidak? Akankah pengelolaannya sama dengan minyak-minyak kita yang legal ini yang sudah ada, terus yang BUMN apa Pertamina era ya apa sama kayak gitu, apa dikelola dewek kayak mana caranya? Kalau emang dilegalkan juga minyak ini, jualnya kemana, untuk kendaraan apa, apakah persis sama hasilnya kan kita tidak tahu. Gitu. Cara pengelolaannya kayak mana ya? Tapi ini apa? Sudah lama kan, tapi sudah lama. Masyarakat tuh. Karena itu juga katanya sebagai mata pencarian, menggantungkan hidupnya di situ. Mana tempat play? Macam mana? Sekarang ditutup. Karena ilegal. Mogok, kan? Ya kan ilegal. Otomatis mogok juga ada kan. penghasilan, ya kan? Penghasilan juga. Kayak mana tuh? Dan akhirnya mereka meminta kepada pemerintah untuk melegalkan itu. Kayak mana tuh Pak Pemerintah? Pak Pemerintah. Legal lah nih. Untuk yang di sana lah. Gimana Pak? Menurut saya, Gimana Pak? buat minyak pertambangan ini, Gimana Pak? akan ada bentuk solusi selanjutnya ya. Buat warga mungkin bisa untuk bekerja dulu sementara ini tutup, ya kan? Kerja apa, Ini Pak? sebagai bahasa pemerintah nih tadi kan. Iya. Buat warga ada baiknya untuk mencari pekerjaan yang layak yang lainnya. Kerja apa Pak? Ini pekerjaan akan banyak mungkin yang buka lowongan. Mungkin buat warga bisa mencari mungkin bagaimana ini. Itu. Oh, mungkin dari pemerintah akan mengasih jalan untuk pekerjaan itu, bisa jadi untuk membantu warga. Tinggalkanlah yang namanya ilegal minyak gitu. Atau mau digantikan kami kerjaannya Pak? Atau mau ganti posisi saya aja. Nyerah ya, Dak. Nyerah Bapak ya. Iya. Tuh, diganti. Aduh, saya tidak mau dihadapin. Iya. Tapi memang harus biarlah mundur. Pada maju terus tapi mundur. Gimana Pak? Salahin dulu lah bawah-bawahannya. Lempar batu sembunyi ini. Berontak dulu. Lempar batu sembunyi bahu. Bunyinya di bahu kan. Ada kan aku itu dia.
Tak kena. Apa ni tak apa-apa? Diganti. Ya. Jadi gimana Pak? Seperti itulah pokoknya. Coba kalian bekerja aja dulu pokoknya. Pokoknya kerja. Ki bos Ki. Slogan kerja. Kerja. Pokoknya apa dikerjakan akhirnya itulah dikerjakan. Yo, kita tinggalin lah itu ganti-ganti yo. Semoga ada titik terangnya ya. Apa keputusan dari pemerintah kayak mana yo, ditunggu Bella buat warga. Iya Pak. Yo, Sabar. kerja yang lain deh, apa kayak jualan online juga bagus sekarang. Iya benar. Manfaatin lo. Lagi berkembangnya teknologi. Iya betul. Sekarang. Jangan cuma nyebari hoak baik. Nakal silakan nakal. Yang dagang. Jangan. Jualan bubur. Jangan. Sarapan Sarapan. boleh. Iya. Sabu ijo, sabu lidi. Sapu. Sapu juga. Apa tuh? Sapu emang ya? Oh sikat. Sapu mandi. Sabun. Bros juga. Sabun. Jadi kita masuk ke berita selanjutnya lah. Ini ya itu ya. Biarlah diurus sama Bapak pemerintah katanya kan. Ada berita ke-6 bang. Apa tuh berita ke-6? Bang. Ini kasus di segmen minyak campur cat nih ada. Masih dalam segmen minyak campur cat. Ada kasus bang. Kasus KDRT. Kasus kedret. Kasus Iya, KDRT nih Mat Play. Kasus KDRT nih Mat Play. Kadang ini faktor selingkuh dan ekonomi jadi pemicu KDRT. Itu Faktor selingkuh dan ekonomi. Selingkuh. Nanti alasan kamu itu kan tak ada nikah. Alasan utama ya. Takut selingkuh apa takut diselingkuhi? Ekonominya. Ekonomi. Takut ini geografi. Kayak itu kan, kayak mana tuh? Nah, faktor selingkuh dan ekonomi jadi pemicu KDRT. Batanghari. Wah, Pemirsa. Apa Mimi? Sasa. Ya, Sasa. Yang kiri dari mana? Yang kanan dari mana? Yang belakang dari mana? Wah, rame penonton gitu ganti-ganti. Mantap Iko berita. Lanjut Bang. Power. Pemirsa. Iya. Palai. Lanjut nih pemirsa. Lanjut. Pemirsa. Saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga sedang Marak tuh di Banten. merak pelabuhan. Apa itu? Nyala. Menyala. Marak ya benar-benar. Marak. Lagi marah aku nih. Marah. Aku marak engkau. Makan. Palak. Ayo. Salah. Jangan kayak kami yo. Jangan ganti-ganti. Buat malu kayak. Lanjut nih. Lanjut. Pemirsa, Yo, lanjut. Yo, Saat ini kasus kekerasan. Lanjut nih. Lanjut. Saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga sedang marak. Iya. Lanjut dah. Barack Obama. Barak itu nah yang di asrama. Barak emang barak. Barak memang. Lanjut nih. Lanjut. Barak. Baik, Batu barak. batu barak. Kita ini berbatu barak. Batu berdahak. Bersaudara. Batu berdahak lagi. Diulang. Lanjut nih. Lanjut. Pemirsa. Orang barat. Sumatera Barat. Iya betul, Sumatera Barat. Barak. Lanjut nih. Lanjut. Pemirsa. Bule. Barak. Lanjut nih. Lanjut. Saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga sedang marak. Nah, tuh. Barak. Dan tambahin. Sudah tadi. Baik dari kalangan artis. Oh iya tuh. Tuh. Baik dalam kalangan artis Ah, hingga tuh, masyarakat memang bawah
baik dari kalangan artis hingga masyarakat bawah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mencatat bahwa perselingkuhan jadi faktor dalam KDRT itu sendiri. Jadi banyak faktor ya, beberapa faktor ya. Banyak Mas Play. Dan juga banyak yang ini artis segala macam kalangan ada. Kalangan artis. Kayaknya jadi trans apalah pokoknya artis. Artis banyak selingkuh nih. Selingkuh yuk. Wah. Udah gitu ya. Jadi translator gitu kan. Iya, udah gitu ya. Bukan heroin, pemicu. Berita ini berita ini. Berita kayaknya. Mana? Nah. Ini. Nah, baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan pasangan suami istri yang katanya kasus KDRT tunalur. Nah, pernah dengar kan? Pasti dengar lah. Itu kan pasangan fenomenal di jagat maya. Katanya ndak kunjung sembuh, dia dirawat di Sungai Duren katanya. Tidak ya, maaf bercanda. Nah ini nih, saat ini ada 8 kasus KDRT maksud saya yang ditangani pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari. Muhammad Gaddafi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari mengatakan saat ini sudah ada 8 kasus yang ditangani nih. Lanjut Gaddafi, untuk tim sudah turun ke lokasi dan hal memantau penyebab dari kasus KDRT itu sendiri. Namun ya, yang terbanyak penyebabnya masalah ekonomi dan selingkuh. Siapa yang selingkuh? Apakah laki-laki atau perempuan? Nah, susah ya kalau kita sudah berumah tangga tuh. Harusnya kita tuh harus mempercayai satu sama lain. Kan nikah itu kan sekali seumur hidup loh. Jadi apapun yang dilakukan pasangannya harus diterima gitu. Tapi jangan tindak kriminal. Nah, untuk penanganan sudah dilakukan. Pemerintah Batanghari juga menurunkan pengacara dan psikolog nih. Dan kemudian dilakukan mediasi. Dari 8 kasus nih, ada yang melakukan penceraian. Untuk wilayah penyebar di 8 kecamatan, sekadar diketahui di tahun ini sudah ada 27 kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak nih lur. Di mana 17 kasus diantaranya melibatkan anak dan 10 kasus diantaranya melibatkan perempuan. Angka ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang tercatat hanya ada 22 kasus. Nah, apa sih yang bikin kamu bisa KDRT sama perempuan? Aduh. Bisa kan banyak tuh kejadian tuh yang di luar sana kadang sampai membunuh. Jelasnya untuk di Batanghari itu ada 8 kasus sampai saat ini itu sudah tertangani 8 kasus itu. Ini dari hasil pantauan dari bidang PTD sudah turun menurunkan tim, itu ada psikolog juga, ada dari pengacara juga untuk memantau sebenarnya apa yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini. Ya, aku tuh itu alasan aku ngapo aku belum nikah yo. Takut aku di KDRT sama bini aku. Bercanda ya lor ya. Ini Bang Joni Firdaus nih melaporkan. Waduh, kayak gitu berita ya Bang loh. Iya Mas Play. Nampak Bang. Layar kalau background. Ini. Iya, ganti salah. Ganti mau manggil salah. Oi, salah. Telat. Anu tuh. Nah, kayak ini kan
Tuh, yang belar, Blair. Melar. Ha, tuh. Melar. Tuh, yang beleng lah. Beler apa? Tuh. Ya, ngapur ya? Nganungkan ini kederet tadi. Kederet tadi ya. Wah, pelaku kederet gitu kan. Nah, akhirnya sakit-sakit istrinya gitu kan si yang kejora. Yo, aduh. Ada berita. Aduh ininya. Lanjut bukan. Bawa ini Talang Bakung. Ada ini sampai ke ini rantau panjang. Tidak kuat dia apa? Ini dibawa dirujuk ke rumah sakit ke apa puskesmas Talang Bakung. Talang Dido. Ya ada be ini mem itu mem namanya. Tuh ganti-ganti itu buat hoax itu pedas memang. Tapi tetangga aku ada kemarin pas baca. Ini Yunian Mas ya? Yunian akhirnya disusul ya. Disusul. Talang Bakung susul. Itu salah satu. Itu baru namanya kawan hoax. Iya. Jadi saking pengen ketemunya si artisnya ini tadi kan, Iya, dia dirawat di sini nih kata di rumah sakit ini ada di Jambi. Yo. Bener. Nengok sensor. Ini Yunian ya katanya. Angkat tahan di minyak. Beli minyak tuh 2 liter biar itu nyampe sana tuh. Ya banyak dikit 2 liter. 1 liter. Yo. Tambah sete. Gas nih. Bang lo nengok ini itu dia. Lesta. Lestoy. Ada ya Pak pasien yang nama ini katanya. Pas nyampe ekspresinya gitu ya. Apa bu pasien ini bu katanya. Ini Ado. Tapi Jadi bukan Lestoy, namanya Resti. Leslar. Tapi itu memang lagi marah kan? Itu bukan jadi ini lagi berita-berita ini kan? Iya. Ganti-ganti sudah tahu lah. Pemicu ya Bang, KDRT. Pemicunya Tapi dibilang ekonomi selingkuh katanya. Dugaannya selingkuh si suaminya nih. Pemicunya. Selingkuh, ekonomi. Tuh. Janganlah kalau tak nikah tuh. Nikah tuh sudah putus berarti ya, urus-urusan yang itu ya. Berarti kalau tidak selingkuh gara-gara sabun colek ya. Main tangan nih. Ekonomi. Bener. Colek. Sodek. Pitak Pak. Jadi kan Sodek. botak. Oh emang pitak. Sodek. Woi, masih jam. Dalam monyet dengan sodek tuh. Sodek tuh. Cekot iya benar. Dalam monyet. Cekot. Cekukan. Nah, cekuk sudah. Apa? Itulah saling menjaga, saling menghargai. Kayak mana ya sudah? Yang sudah sering KDRT. Iya. Jangan ganti. Gimana tuh? Duduk dah. Itu Duduk dampingan. Kata bapak-bapak yang ini kan pengamat tentang perkawinan istilahnya kan banyak juga saya nengok-nengok orang pengantin kan. Mana tuh? Orang pengantin kan ada penasihat. Nah, Kok ada? Kok ada? Luka. Kok ada? Ulang dari rumah. Kok ada? Loko. Ganti. Ulang ngupak adat menyumbing lembago karena ada kendung jasa. Itu kayak gitu. Saloko adat tuh kayak gitu. Ada ganti-ganti. Manalah tuang dengan alim ulama cerdik pandai yang jauh nampak tinggi yang gedang jalong besuwo. Gue ya. Serta kita yang seadonyo di rumah Iko. Yang kecil sakti gedang betua. Yang kecil tidak disebut namo, yang gedang tidak pula dihimbau gelarnya. Kami susun jari 10 11 dengan kepala. Mohon ampun kepada Allah serta diminta maaf kepada kita dan ado seadonya Iko. Itu dia ganti-ganti. Seperti Mupakat nikah dalam sedap. Semenjak baca buku kayak orang lembaga adat Melayu.
Tapi itu saloko adat kita. Benar, Itu. benar. Jadi ibaratnya penyampaian tentang saloko-saloko itu juga sebagai penasehat hukum. Itu penasehat di Jambi yo. Ya. Nah, itu di Jambi, Benar, di benar, adat-adat budaya Itu gitu. harus dipegang teguh supaya Benar. tidak terjadi yang tadi. Nah, kayak tadi. Dan kita yang muda inilah generasi untuk meneruskan saloko kan kayak saya kita tengok ada manten. Iya benar. Banyak yang sudah tua-tua, ada kayak senior nih. Nah, Oh, kita iya. yang mudanya ini coba Mano, tegah juga untuk iya. itu bagusnya tuh. Yang udah bodohnya ya. Mungkin di setiap kecamatan kelurahan masing-masing ganti-ganti kalau pengen daftar untuk sebagai belajar saloko bisa tuh. Boleh. Di mana nanti Temuin. berada, temuin Pak saya nak belajar saloko ini. Pasti bisa, pasti diajar. Pasti ajarin. Betul. Kayak tadi itu kan mantap tuh. Mantap tuh. Udah bisa ya? Bisa lah jadi ini datuk. Wah, gelar datuk. Wih, gitu. Orang untuk orang nikah. Iya benar. Ayo ada pasti Ini tadi. Iya. Tuh, bukti ya. Dan akhirnya sudah sah kayak gitu dijago. Ekonomi walaupun kayak mano suami lagi berusaha nyari nafkah, disupport, syukurin berapa yang ada. Jangan nak lebih, dapatnya segini pengennya segitu. Akhirnya apa? Bentrok antar supporter. Supporter ibu sama supporter ayah. Oh, benar. Bentrok kan gitu akhirnya. Jangan dilibatkan hal-hal di luar keluarga ini. Tidak dijago. Samawa Sakinah mawadah warohmah. Mau balik kerja, Bang. R3. Anu bang, Pengen mobil. Kerjaan panas bang, pengen Lamborghini ya waktu kan. Jangan kayak itu ganti-ganti yo. Kasihan suami itu. Dukung, semoga suami aku sehat, semoga pekerjaannya selamat. Nah itu Iya, semoga itu. bawe kalau bisa tercapai kan. Boleh. Gak masalah ya. masalah. Iya. Disesuaikan dengan penghasilan suami. Pengen iPhone Jangan 10. banyak penuntutan yang lebih. Akhirnya apa? Tidak tercapai, terjadilah yang itu. Selingkuhan, beretakan rumah tangga. Dijago kan ya. Semoga kita juga kayak gitu bang ya besok ya. Amin, Jangan gitu jadi pelajaran juga buat kita ya bang Iya, ya. jadi Buat pelajaran, ganti ya. juga untuk yang mau menikah atau yang sudah nikah, jadikan ini pelajaran. Iya. Itu. Azan. Jangan kemana-mana kan ganti tetap di Iko Berita. Tak apa-apa. Bahasa apa tuh bang? Artikan. Masih di Iko Berita apa-apa. Oh, entah apa-apa. Masih bersama saya, Mat Play. Dan saya di Masutan. Tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Beritanya baiklah, kami yang tak apa-apa. Pokoknya tetap ngawani ganti-ganti. Iya, Jangan ganti-ganti. main kami lah, entah apa-apa lah pokoknya ganti-ganti. Terima bela. Iko lado ya. Oke, ya, sip. Mantap. Ganti. Ya, Mantap. oke. Ya, tuh ganti-ganti. Balik kalau. Iya. Nah, kita ada di segmen terakhir nih ganti-ganti. Wah. Duh. Kopi, mandi sudah, masak mie sudah. Nah, mie tadi lah kenyang lah. Ini ganti-ganti. Iya. Ganti-ganti. Jangan lupa juga tuh tadi ya kan. Nah, habisilah. Apa tuh? Yo, kopinya nak habis, kami juga nak habis beritanya kan. Berita terakhir, Nah, ya. itu berita terakhir nih, ada di segmen terakhir. Apa Segmen nama segmennya bang? Nggak ada. Gak ada OT. Nggak ada. Apa tuh? Apa? Operasi tangan. Operasi tangkap. Operasi target operasi. Nggak ada OT. Ada OT ini. OT. Orang tua. Nggak ada. Otak. Nggak ada apa? Jambang. Delay. Delay. Nah, ganti-ganti. Segmen kita udah ada otak. Gak ada otak. Otak. Mantap. Apa dak ada otak kali ini ganti-ganti? Apa tuh? Dak ada otak kali ini. Aduh. Apa Mat Play? Subhanallah. Sungguh sangat tercela perlakuanmu, Pak. Ini ada kasus pencabulan santri. Wah, memang gak ngerti otaknya lah. Emang gak ada otak nih ya emang. Bikin marah.
Nah, ini aku pun marah ini. Di mana nih? Santri dicabuli bang. Di mana nih? Ini di pondok pesantren Sungai Gelam bang. Ay. Gawe gila. Bejat. Mana tuh? Sekolah agama ya tak? Iya. Terjadi tindak asusila kayak gini nih. Pelakunya Speechless. jangan sedih gitu mat. Ini bang. Sini. Jangan sedih gitu mat. Ngapa? Bang, ya? Kesal nih kayaknya ya. Gimana beritanya tuh? Sebagai contoh guru untuk mendidik anak-anak kita soal agama malah Bener. melenceng dari koridor dari syariat itu. Aduh Piung. Kayak mana beritanya mat? Beritanya kayak gini dah. Aku bacakan ganti-ganti juga dengar baik-baik. Tuh ganti-ganti. Seorang oknum pimpinan pondok pesantren Sungai Gelam berinisial AA Sabar, Mas, ditangkap lantaran melakukan pencabulan terhadap santrinya. Sabar mat. Diketahui perbuatan tak senonoh tersebut sudah dilakukan 3 tahun sejak tahun 2019 hingga 2022. Kacau. Sudah 3 tahun bang. Terbalau. Sabar mat. Inisial AA apa AA nih? Kopi ya, Bu? Bukan. Silakan masuk. Masuk kopi. Kami juga suka ngopi. Iya, betul kami suka ngopi. Ngopi Bagi-bagi tuh ganti Iya, juga. masuklah sini. Biar Kopi kami AA. taruh di sini nih. Iya. Boleh tuh. Boleh tuh. Nak kopi, nak apa masuk cepat. Masuk. Nah, ini tadi bang. Gimana? Ini tayo. Miris abang dengar. Sakit nanti. Untuk pesantren bang. Sabar mat. Untuk pesantren loh. Ke sana gitu. Apa yuk? Ayo. Minta ke sana. Ini dia berita. Tunggu ya. Hey yo, what's up bro? Kita kembali lagi di Iko Berita Hapo. Ini ada segmen terakhir. Ini segmen bejat, informasi bejat. Inilah AA umur 47, seorang oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Sungai Gelam ditangkap polisi lantaran melakukan perbuatan cabul terhadap santri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Perbuatan tidak senonoh tersebut sudah dilakukannya selama 3 tahun terakhir atau sejak tahun 2019 hingga 2022. Diketahui terakhir dia melakukan aksinya pada bulan lalu, yakni bulan September 2022. Ya Allah, kadang-kadang ente tidak bisa menjadi pemimpin. Ente tidak pantas menjadi pemimpin. Ente pantasnya menjadi napi. Di mana saat itu korban diminta oleh pelaku melakukan perbuatan layaknya suami istri. Diketahui modusnya pelaku untuk merayu korban, yakni korban dibujuk rayu dengan rayuan gombal. Dek, tahu tak perbedaan adek dengan apa? Tak tahu bang. Kalau adek cantik, baik hati. Kalau abang bejat, tak ketik ote juga deh. Oh iya bang, sudah tahu. Setelah rayuan gombalnya termakan oleh korban, pelaku kemudian melancarkan aksinya. Usai melakukan perbuatannya, pelaku meminta kepada korban untuk merahasiakan hal tersebut dan tidak menceritakan kepada siapapun. Perbuatan pelaku diterungkap lantaran korban sudah tak tahan dan melaporkan kejadian yang dia alaminya tersebut kepada orang tuanya. Tak terima anaknya dilecehkan, orang tua korban akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Orang tua mana yang bisa terima anaknya dileceh seperti ini? Orang tua mana aku tadi? Apa aku nih? Marah aku nih. Yang sempat viral beberapa waktu lalu yaitu terkait masalah pencabulan yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Pada saat ini untuk yang bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk yang bersangkutan inisial AA dan yang menjadi korban adalah salah satu mantan santriwati yang pernah bersekolah di situ. Untuk pasal yang dikenakan tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan atau
dugaan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan bisa ditambah sepertiga karena yang bersangkutan merupakan tenaga pendidik yang ada di pondok pesantren tersebut. Atas perbuatan pelaku, AA disangkakan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 JO pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda 5 miliar rupiah. Putri saya tas. Ya sudahlah, yo ganti-ganti dulu semuanya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah. Maaf ya, saya terbawa emosi. Maaf. Cukup sekian. Besok itu minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Ditonton terus nih ke berita di hari Rabu jam 8 malam. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia berita ya. Anu mat. Apalagi nak diomongin lagi. Susah omong baik cakap lagi. Susah omong baik cakap. Susah omong baik cakap. Tepuk dada tanya selera. Oh kau. Gila. Tuh pelakunya nih mat. Pelakunya nih mat. Siapa? AA tanya siapa tadi AA tuh? Pimpinan Ponpes. Di Sungai Gelam pula. Sungai Gelam. Moro Jambi. 3 tahun mat. 3 tahun ngelakuin hal bejat kayak gitu. Sungguh luar biasa kelakuanmu Pak Ajib. baru belakangan ini kan dilaporin. Mel. Apa ngikuti tren juga kalau udah di pondok-pondok yang di luar kita nih ya. Ini bisa jadi ya. Aduh, kemarin kan ada juga sampai 13 santriwati hamil kalau. Kacau. Cuman rayuan coy. Model rayuan. Kayak mana ngerayu bang? Model rayuan. Dirayu pokoknya. Apa? Besar nih kan? Di mana lagi kita untuk mencari bener pendidikan soal agama, ya, soal segala macam, soal sosial, benar etika, daya, betul mat. dicoreng kayak gini, dicoreng, apalagi pimpinannya. Khawatir jadi orang-orang. Khawatir nak sekolah di mana lagi? Sekolah di mana lagi? Di umum juga takut juga gini. Di tempat yang benar-benar dipercaya, dibuang tempat yang benar jatuh anak kita di pesantren. Tempat terakhir anak nih berpendidikan nih. Tahunya dinodai mat. Kan ada Rinso. Bener. Masuk Rinso. Kan ada deterjen. Bener. Rinso masuk juga, boleh juga. To the point. Kami nak nyuci baju kadang kan. Bener. Masuk Rinso. Untuk mandi boleh juga. Silakan. Untuk mandi bisa juga. Aku galak mandi pakai Rinso. Kamu Sunlek aku. Masuk Sunlek. Sudah dong, jangan lagi disebut langsung. Pakai deterjen, aku kadang mandi pakai itu gosok. Iya, deterjen. Aku pernah ketumbian. Pakai sampo ini salah enak yo. Akhirnya putus ini ide apa lah. Aku beli sabun colek. Yang 1000. Iya. Semprot di sini, gosok pakai sikat. Kawan, yo, kok kawan. Berdarah. Ketombe hilang, pala pun hilang. Mangkonya udah ada ini. Gak ada OT. Sama seperti yang di pondok pesantren. Mungkin karena otak dicuci pakai deterjen tadi. Bener. Bapak pakai kawat. Banyak minum deterjen memang bapak lah. Akhir otaknya kosong. Bener. Kosong nih otak tuh sampai mau ngelakuin hal-hal kayak gitu. Apa? Kita tidak harus apa? Kita harus menjunjung tinggi. Jangan. Perzinahan harus kita tutup. Apa? Yang kita lakukan
yang ngomong kayak gitu. ngelakuin. Jangan ngelakuin hal-hal kayak gini Yona. Yo, Jangan, yo. jangan gitu kayak gini, jangan buat kayak gitu, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, karena ini kayak gini. Karena bapak ngelakuin, Karena bapak yang ngelakuin. Wah. Luar biasa. Top. Jagoan akhirnya Pak, semoga diusut yo. Kasus ini Ya. aku usut lah tuh pokoknya. Benar. Soalnya adik aku juga diponton, tuh adik aku cowok, cuman jangan kayak itu juga. Ini jangan, ini miris. Tuh. Cuman yo mungkin tidak semua. Ini mungkin Ya, karena benar. ada temu kayak gini, jangan semua pula dianggap kayak gitu yo ganti-ganti. Mungkin ini karena kebetulan di Ponpes ini terjadi hal itu ya kan. Dan juga kedepannya jangan sampai terjadi hal kayak gini lagi. Jangan sampai. Jangan mengulangi lagi. Jangan ada lagi ketemu berita-berita tentang Pelecehan kayak seksual. gini. Semoga ini yang terakhir. Semoga kedepannya tetap lancar jaya maju. Indonesia Ponpes Indonesia jaya. jaya. Prediksi siapa kita? Siapa kita? Prediksi. Kita siapa? Prediksi dong. Prediksi. Ya. Oke. Itulah pokoknya, semoga cepat terusut, cuman cepat selesai juga kasus ini, tidak ada lagi terulang. Itulah berita yang kami sampaikan ganti-ganti di segmen episode kali ini. Sudah berapa berita yang kita bawain tadi? 7 berita. Berita-berita viral terhot semua ya, Bang yo. Yang ada tentang juga Kanjuruhan Malang itu tragedi itu jangan ada terulang lagi soal tragedi supporter bola kayak gini. Terus juga apa lagi tadi? KDRT. Terus juga motor tadi itu jangan lupa lagi sahabat-sahabat di jalan. Damai, kita damai. Kita damai, tenang kan enak. Mau keluar pagi malam subuh pun aktivitasnya juga tetap jalan. Mata-mata sih. Iya, Jadi semua aktivitas tetap jalan, tidak ada lagi rasa takut keluar. Berkendara malam juga kami tidak rasa takut lagi, tidak resah. Cobalah kita jagolah kedamaian itu, saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Itulah kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga. Indonesia merdeka. Itu ya Bang. Ada tuh berita terakhir tadi yang ada otak tadi juga, semoga ada otaknya. Tidak ada otak. Semoga timbul otaknya. Timbul otak kecil. Oke lah, Beda. Kami ini lagi lanjut. Siapa? Itu ganti-ganti. Kami siapa? Tidak ada. Yes. Ya, ganti-ganti. Sudah. Ayo, nggak pergi dah. Lah Dota itu. Ya ganti-ganti. Itulah berita yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang lupa. Kadang tak tonton di TV. Tonton di TV, ada di YouTube ganti-ganti. Oh ada ya? Ada di YouTube. Tonton di YouTube, ada kayak pas di hari jam tayangnya streaming di stream.jaktv.co.id. Dan juga kalau memang nak nontonnya jam berapa tuh? Jam 8 malam hari Rabu. Serial ulangnya juga. Dan ulangannya ada juga hari Kamis jam 5 sore. Ingat tuh ganti-ganti dicatat kalau bisa. Di HP itu ada catatannya, di notif. Wih, kok berita nih lah jam 8 kurang 5 menit. Langsung. Ya Allah. Ya, langsung TV-nya, channelnya nggak bisa cek TV lah. Iya. Mantap. Ya, ada berita lain selain di Iko Berita apa? Itulah pokoknya. Sekian dari kami, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf karena kehilapan ada di kami. Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya hobi judi bola.